Kembali disergap, kesal dengan aksi balap liar, warga menyiramkan 1 ember air terhadap pelaku balap liar di Jalan Purwodadi Solo. Seorang pelaku terjatuh usai disiram air. Video amatir merekam seorang warga yang menyiramkan 1 ember air kepada sejumlah pebalap liar di Jalan Diponegoro, Grobogan, Jawa Tengah, Minggu dini hari. Usai disiram, seorang pelaku balap liar terjatuh dari motornya. Warga desa Danyang diresahkan dengan aksi para pebalap liar yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan. Meski telah berulang kali diingatkan, para pelaku yang merupakan warga luar desa Danyang terus menggelar balap liar. Malam minggu, itu malam ya? Ya malam. Orang mana? Malam tengah malam. Orang mana nggak tahu? Nggak tahu. Berarti orang dari luar sini semuanya? Kebanyakan dari luar, bukan orang. Tapi warga sendiri gimana? Merasa resah atau gimana? Resah, berapa yang mengeluhkan? Mengeluhkan juga ya? Terutama bagian perempatan sana, Pak. Pasca insiden penyiraman pelaku balap liar, Satlantas Polres Grobogan, Jawa Tengah memanggil pelaku balap liar dan perwakilan warga untuk dimediasi. Balap liar yang sehingga mengakibatkan pengendara terjatuh. Namun sudah kita berikan edukasi, himbauan dan pembinaan sehingga yang bersangkutan benar-benar paham tentang etika dan sopan santun di jalan raya untuk tidak melaksanakan ataupun melakukan balap liar lagi. Polisi akan menggelar patroli intensif untuk mencegah balap liar kembali terjadi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam di jalan di Badung, Bali. Sejumlah pengendara ketakutan mendapat ancaman pelaku. Sejumlah pengendara motor lari ketakutan saat seorang pria mengamuk dengan membawa senjata tajam di Simpang Semper, Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali. Bahkan seorang pengendara motor nyaris dianiaya oleh pelaku. Menurut saksi, pelaku mengendarai motor dengan arogan sehingga menabrak sejumlah pengendara lainnya. Usai menabrak, pelaku menganiaya sejumlah pengendara dengan senjata tajam. Akibat aksi pelaku, 2 orang alami luka ringan. Pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku yang diketahui bernama Putu Trisna Wibawa. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Diduga cemburu, seorang pria tewas dianiaya menggunakan senjata tajam di depan Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku cemburu mendapati istrinya berboncengan dengan korban. Korban dan istri pelaku sesama pedagang di pasar. Seorang wanita histeris saat teman prianya tewas terkapar di Jalan Raya Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Sementara motor milik korban ditemukan rusak pada bagian depan. Peristiwa berawal saat seorang pria memergoki istrinya berboncengan motor dengan korban. Kemudian pelaku meminta untuk istrinya turun. Usai istrinya turun, pelaku mengajak korban ke arah pasar hingga terlibat kecelakaan dengan mobil truk pengangkut tanah. Namun saat kejadian, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Sejumlah warga berupaya menolong korban namun nyawanya tak tertolong. Oh iya, pakai apa? Tadinya saya nggak tahu, dikirain dipukul. Pas saya kena, ini berarti ada pisau. Abang misahin atau gimana? Misahin doang. Saya mah nggak kenal, korban nggak kenal, pelaku nggak kenal. Jadi kejadiannya mah mobil tanah lewat. Ini motor si korban sama si pelaku. Iya, mungkin motifnya si pelaku mungkin biar tabrak kali gitu. Bahwa korban ini membonceng istri pelaku. Nah, kemudian berpapasan, disuruh turun. Kemudian korban boncengan dengan pelaku dan istri korban boncengan dengan temannya pelaku.
Jasad korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kelebihan muatan, truk bermuatan puluhan motor terguling di area persawahan di Semarang, Jawa Tengah. Truk dan puluhan sepeda motor rusak berat. Petugas mengevakuasi truk bermuatan puluhan unit sepeda motor yang terguling di persawahan Jalan Raya Salatiga, Karanggede, Semarang, Jawa Tengah. Truk bermuatan 24 unit sepeda motor baru ini diduga kelebihan beban. Ketika tiba di lokasi dengan jalan menanjak, truk tak kuat melaju. Naas, truk juga mengalami remblong hingga terguling ke sisi kiri jalan. Sang sopir dan kernet truk selamat. Masuk gigi 2 sampai atas nggak kuat, masuk gigi 1 nggak bisa, jadi mundur. Itu mesinnya nggak kuat atau gimana pas tanjakan ini? Apa remnya mas? Mesin apa? Kalau mesinnya kuat mas, gigi cuman nggak bisa masuk. Ngelos itu ya? Gigi 1 itu nggak bisa masuk. Dan, rem itu memang dari atas sudah panas, jadi nggak memungkinkan. Kecelakaan ini membuat lalu lintas jalur Semarang-Karanggede mengalami kemacetan panjang. Akibat kecelakaan, puluhan unit motor yang hendak dikirim ke daerah Sragen rusak cukup parah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Temuan Komnas HAM pembunuhan Brigadir Yosua dilatar belakangi dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo saat di Magelang. Komnas HAM meminta agar tim penyidik kembali menindaklanjuti TKP yang ada di Magelang. Hasil temuan Komnas HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang akan direkomendasikan kepada kepolisian mengejutkan. Salah satunya adalah temuan adanya dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati di Magelang sehari sebelum terjadi penembakan 7 Juli lalu. Komnas HAM meminta tim penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut di lokasi kejadian untuk memastikan dugaan pelecehan seksual yang melatar belakangi pembunuhan di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Berdasarkan temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J, disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Extrajudicial killing terhadap Brigadir J terjadi dengan perencanaan di lokasi rumah Saguling 3. Menindaklanjuti dugaan ini, Komnas Perempuan merekomendasikan agar Putri Chandrawati mendapatkan perlindungan sebagaimana standarnya hak-hak perempuan dipenuhi. Adalah bahwa ada praktik yang diupayakan untuk menjalankan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan pelaporan kasus P, sekalipun kemudian diketahui kasusnya tidak benar. Ini misalnya dalam memastikan bahwa penyidik itu selalu melibatkan penyidik perempuan, akses pada pendampingan kuasa hukum, pada pendampingan psikolog, dan juga untuk memastikan adanya koordinasi lintas unsur untuk penanganan yang terpadu. Selain itu, Komnas HAM mendesak penyidik menjatuhkan sanksi pidana terhadap jajaran polisi yang terlibat obstruction of justice. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria paruh baya mencuri sepeda jutaan rupiah milik penghuni kos di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Pelaku nekat beraksi saat siang hari, kondisi di lokasi ramai. Pria paruh baya ini terekam CCTV melakukan pencurian sebuah sepeda gunung di Jalan Masjid Al-Ilyas, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tanpa ragu, pelaku memasuki pintu gerbang sebuah indekos dan menggasak sepeda korban. Pelaku langsung kabur menggunakan sepeda korban. Aksi ini dilakukan di siang hari, memanfaatkan kondisi rumah kos yang sepi ditinggal para penghuni bekerja. Kan saya lagi di kantor. Nah, teman saya itu lagi arah ke tempat sini, ke kos-kosannya.
Saat di jalan ke sini, dia ngelihat sepeda saya di Pasar Johar. Dia nelfon saya, sepeda lo dipakai nggak? Nah, biasanya kan yang pakai sepeda saya adik saya tuh. Saya telepon adik saya nggak pakai, ternyata emang hilang. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Cempaka Putih. Akibat kasus ini, korban mengalami kerugian 2,5 juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan bayi terbungkus kantong plastik di dekat rumah warga. Bayi bisa diselamatkan meski lebih dari 3 jam terbungkus kantong plastik. Bayi ini ditemukan terbungkus kantong plastik di Kelurahan Semabung Baru, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bayi pertama kali ditemukan warga pukul 3 dini hari setelah mendengar suara tangisan bayi. Saat ditemukan, bayi terbungkus kantong plastik merah dan diletakkan persis di dekat jendela kamar rumah warga. Bayi berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi sehat, diduga sudah lebih dari 3 jam terbungkus kantong plastik. Bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Pas dibangun, dibuka jendela, dilihat ada plastik merah di sini. Kali dilihat plastik merah, diangkat, dibawa masuk. Nah, habis bawa masuk, dia penasaran, dituang lagi ke bawah ke sana. Dilihat bayi itu lah. Mendapat tanda-tanda pada jam 3 subuh itu sudah ada tanda-tanda bahwa bayi itu sudah diletakkan di bawah jendela kamar anaknya Ibu Siti. Kami berupaya untuk mencari orang tua atau ibu pelaku tersebut. Perawatan bayi ditanggung Reskrim Polres Pangkal Pinang. Polisi menyelidiki orang tua bayi tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Terlilit utang, seorang pria mengamuk dan membakar ruko di Palembang, Sumatera Selatan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.